Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jamal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi Odoo. Yang pertama itu gambaran umum navigasi Odoo. Odoo sendiri adalah sebuah platform perangkat lunak yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis terintegrasi, termasuk manajemen gudang, akuntansi, penjualan, manufaktur, SDM, dan banyak lagi. Navigasi dalam desain UI UX adalah cara pengguna menjelajahi dan berpindah antar halaman, fitur atau konten yang berbeda dalam suatu aplikasi atau situs web. Navigasi dalam desain mengalami evolusi signifikan beriringan dengan munculnya aplikasi berbasis web. Navigasi menu menjadi umum dan hyperlink digunakan untuk menghubungkan halaman-halaman web. Tujuan navigasi dalam desain UI UX adalah menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan efisien dengan menyediakan navigasi yang jelas, mudah digunakan, dan intuitif. Pengguna akan bisa dengan cepat dan nyaman menemukan apa yang mereka cari, menjelajahi konten yang relevan, dan berintegrasi dengan produk atau layanan dengan lancar. Pada pembahasan selanjutnya itu fitur navigasi itu database pada Odoo. Database sendiri pada Odoo adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga bisa mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Caranya yang pertama itu secara SOL, kita masuk ke dalam localhost, kemudian kita klik create database. Selanjutnya isi form yang tersedia sesuai dengan yang kita mau. Untuk master password didapat ketika kita menginstal Odoo pertama kali. Kemudian kita bisa mencentang demo data untuk adanya sampel data atau transaksi. Terakhir klik continue sehingga kita akan diarahkan ke halaman login karena database telah berhasil dibuat. Selanjutnya itu view chart. View chart sendiri pada Odoo menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk chart dan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jenis tampilannya berupa list view, Kanban view, pivot table view, graph view, dan calendar view. Setelah kita login ke Odoo pertama kali, kita harus pastikan ada modul yang sudah activate karena penerapan feature ini harus pada modul. Setelah itu bisa kita lihat di bagian atas kanan atas, di situ ada menu-menu feature yang terdiri dari list dan sebagainya. Selanjutnya itu activate the developer mode. Developer mode sendiri memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai developer. Cara mengaktifkan developer mode sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kita bisa langsung dari database sendiri. Caranya itu pertama kita klik menu home, yaitu 9 titik di kiri atas, kemudian klik setting, gulir ke bawah untuk mencari developer tools. Setelah ketemu, kita bisa klik aja activate the developer mode. Jika aktivasi berhasil, maka akan muncul alat developer seperti kumbang. Selanjutnya yang kedua itu bisa melalui edit pada URL, yaitu kita bisa menambahkan setelah web itu tanda tanya debug sama dengan 1, kemudian klik enter, maka halamannya akan menampilkan tools developer mode. Yang ketiga yaitu dengan install ekstensi pada Chrome. Ekstensi yang install itu Odoo debug. Kemudian kita klik add to Chrome, maka akan otomatis terinstall pada Chrome. Untuk mengaktifkannya kita pergi ke halaman Odoo dan kita klik
ekstensi, maka maka tampilannya akan jadi mode developer. Selanjutnya itu view metadata. Untuk mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa. Juga sebenarnya di dokumen Odoo sudah ada histori seperti setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode. Pertama, kita pastikan dulu kita harus sudah dalam keadaan mode developer. Kemudian kita bisa klik salah satu formulir yang ada di Odoo. Maka lalu kita klik alat developernya yang seperti gumbang. Kemudian klik view metadata, maka tampilan metadatanya akan muncul. Selanjutnya adalah toolbar. Toolbar sendiri yaitu fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Search view pada kali ini kita akan mencobanya. Itu yang pertama, kita bisa buka dulu salah satu modul. Di tengah atas akan dilihat kotak search-nya. Kotak ini biasanya bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya filters. Filter sendiri menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Untuk filter sama dengan toolbar search box tadi, kita buka dulu salah satu modul. Di bawah search box ada button filter, kemudian bisa kita klik itu dan bisa kita pilih filter yang kita inginkan. Kita juga bisa klik add custom filter untuk mencari filter lainnya. Selanjutnya kita klik apply, maka tampilan pada laman tersebut akan menampilkan sesuai penyaringan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya group by. Group by sendiri itu menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Caranya itu dalam sebuah modul itu kita klik group by yang ada di sebelah filter tadi. Kemudian kita bisa pilih juga sesuai kebutuhan. Jika tidak, kita klik add custom group untuk mencari yang lainnya. Kemudian klik apply, maka tampilannya akan sesuai dengan pilihan grup yang kita pilih tadi. Dan terakhir itu date format dan separator. Secara default date format Odoo sebelum melakukan konfigurasi adalah bulan tanggal tahun. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu juga bisa mengubah separator, di antaranya separator untuk nilai uang yang ingin dirubah. Untuk contoh kali ini kita akan melakukan perubahan pada awal minggu. Caranya itu klik home menu dan pilih setting. Selanjutnya kita klik translations dan klik language. Kemudian klik salah satu bahasa yang ada. Kemudian pada first day of week di kanan bawah kita ubah menjadi Monday. Klik tanda save di atasnya, maka hari pertama dalam seminggu akan berubah jadi hari Senin atau Monday. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.